Assalamualaikum sahabat channel Mr. Setiana. Kali ini Mimin akan melanjutkan berbagi informasi lanjutan terkait deep learning. Pendidikan di Indonesia sedang memasuki era perubahan dengan berbagai pembaharuan kurikulum. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti telah mengutarakan gagasan menarik mengenai deep learning sebagai pendekatan baru dalam dunia pendidikan. Gagasan ini mengundang banyak pertanyaan, terutama mengenai kemungkinan pengganti kurikulum Merdeka Belajar. Deep learning, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pembelajaran mendalam, adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Ini merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan 3 elemen utama: meaningful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Deep learning bertujuan untuk membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sekadar menghafal informasi. Dalam deep learning, siswa diminta untuk menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata dan berpikir lebih kritis mengenai materi yang diajarkan. Perbedaan deep learning dan surface learning. Surface learning, siswa cenderung hanya menghafal informasi untuk ujian tanpa memahami konsep secara mendalam. Deep learning, siswa didorong untuk berpikir lebih dalam, menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan pengalaman dan situasi nyata. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan pengaplikasian pengetahuan. Apakah deep learning menggantikan kurikulum Merdeka Belajar? Mendikdasmen menegaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum baru. Itu lebih merupakan pendekatan belajar yang dapat diterapkan dalam berbagai kurikulum yang ada. Kajian dan pengembangan kurikulum. Kemendikdasmen saat ini masih melakukan kajian mendalam mengenai pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dan belum ada keputusan pasti untuk mengganti kurikulum yang ada. Manfaat deep learning dalam pendidikan. Pengembangan kritis. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan mengeksplorasi materi secara lebih mendalam. Keterlibatan aktif. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, bukan hanya pasif menerima informasi. Penerapan pengetahuan. Siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan situasi dunia nyata. Keterampilan kolaborasi. Siswa diajak bekerja sama dalam proyek, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan kolaborasi yang efektif. Peran guru dalam deep learning. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif. Memberikan umpan balik yang positif dan menghargai usaha siswa tanpa terlalu fokus pada kesalahan. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung dan adil. Contoh penerapan deep learning. Siswa diminta untuk membuat proyek, seperti menciptakan suatu karya sambil menghitung biaya dan bahan-bahan yang diperlukan. Siswa belajar bagaimana ilmu yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Siswa terlibat aktif dalam proses kreatif dan pemecahan masalah. Kesimpulan, deep learning memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembelajaran. Jika diterapkan dengan baik, deep learning bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Deep learning dapat menjadi komponen penting yang melengkapi kurikulum Merdeka Belajar. Deep learning memberi harapan akan terciptanya lingkungan belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. Tugas kita semua adalah terus mengikuti perkembangan ini dan mendukung transformasi pendidikan yang lebih baik di masa depan. Sekian dulu ya, semoga dapat menjawab kegundahan Bapak Ibu Guru tentang deep learning. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share and subscribe jika video ini bermanfaat.